Saudara investor kini punya opsi investasi lain selain reksadana dan juga saham. Nah, Bursa Efek Indonesia merilis produk investasi baru yaitu warren terstruktur. Kita akan berbincang bersama Direktur Utama RHB Sekuritas Indonesia, Thomas Nugroho. Halo Pak Thomas, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Skalis. Oke Pak, ini mungkin dijelasin dulu untuk investor-investor baru nih. Ini apa sih warren terstruktur ini, bedanya apa sama yang diterbitin sama emiten? Oke, jadi sebenarnya namanya memang warren, sama-sama warren, tapi sebenarnya berbeda. Kalau warren terstruktur itu yang mengeluarkan atau yang issued adalah sekuritas. Dalam hal ini RHB Sekuritas itu menjadi salah satu issuance untuk warren terstruktur yang pertama di Indonesia. Seperti itu. Sedangkan kalau warren itu warren biasa itu biasanya dikeluarkan oleh seluruh emiten yang memang ada corporate action untuk issue untuk warren. Cuman kalau warren terstruktur, warren yang dikeluarkan atau di-issued oleh sekuritas biasanya hanya dibatasi untuk saham-saham yaitu IDX 30. Sebenarnya itu perbedaannya. Siapa issuernya? Oke, ini bisa saya bilang kayak apa Pak? Semacam reksadana yang dikeluarin MI begitu, ini tapi yang dikeluarin oleh sekuritas? Bukan, ini jadi adalah suatu bentuk opsi sebuah saham. Ini adalah sebuah call option untuk saham di mana kita membeli ya kan opsi untuk saham tersebut untuk kedepannya. Seperti itu. Oke. Jadi ini sebagai mungkin semudahnya adalah sebagai bentuk turunan derivatif ya. Oke, nah ini karena kan bentuknya cukup baru ya, karena yang mengeluarkan sekuritas, termasuk RHB Sekuritas sudah ada 3 berarti ya Pak Thomas, sudah dicatatkan 3 warren strukturnya. Berarti hampir 2 minggu ini respon investor gimana? Responnya sangat luar biasa. Bahkan saya ingat beberapa minggu lalu ketika kita melakukan peluncuran bersama Bursa Efek Indonesia yang pertama, pergerakan saham Adaro yang warren terstrukturnya itu mencapai 200.000 lot dalam satu hari. Gitu. Ini karena sebuah animo bahwa harga warren terstruktur ini salah satu artikel mengatakan bahwa warren terstruktur adalah salah satu pilihan diversifikasi investor yang tidak bisa membeli saham sultan. Seperti itu. Nah, jadi memang ini memang harganya hanya tidak sampai 10% dari harga saham aslinya. Jadi di sini adalah salah satu bentuk diversifikasi investasi untuk bertransaksi saham-saham blue chips, saham-saham IDX 30 dengan harga yang terjangkau dengan pergerakan yang lebih volatile. Oke, ini sebenarnya kan kalau dilihat konsepnya menarik banget tadi ya Pak Thomas, karena akhirnya investor-investor bisa gitu menjangkau saham apapun yang ada di Bursa Efek. Tapi strateginya gimana Pak supaya masyarakat ini aware kalau ada produk investasi baru yang bisa jadi diversifikasi mereka? Ya, jadi kita memang sangat aktif sekarang ini karena kita menjadi salah satu pionir di Indonesia bersama dengan Bursa Efek. Jadi kita sudah keliling bersama dengan Bursa Efek Indonesia, baik mengadakan webinar, seminar, bahkan tayangan hari ini merupakan salah satu bentuk kita untuk melakukan satu sosialisasi kepada publik untuk mengenal warren terstruktur. Dan sebagai komitmen kami bersama IDX dan OJK, kita akan terus melakukan ini sampai masyarakat paham bagaimana resiko investasinya, bagaimana resiko bagaimana profitnya. Jadi jangan hanya melulu melihat profit, tapi setiap investor harus paham bagaimana melihat resiko dari sebuah produk investasi. Oke, karena pasti selalu ada yang mengikuti resikonya dari semua apapun bentuk investasinya. Tapi kalau investor mau coba untuk jual beli atau investasi di warren terstruktur ini Pak, caranya gimana? Nah, ini yang menarik nih, langsung bisa transaksi di Bursa Efek Indonesia. Jadi menggunakan sekuritas mana saja, Anda bisa melihat 3 saham warren terstruktur, UNVR DRCM 3A, ADRO DRCM 3A, atau BBRI DRCM 3A. Ini semua bergerak seperti saham real, diperdagangkan dengan aktif, bisa dilihat. Jadi bahkan aktif, misalnya kalau BBRI naik, warren terstrukturnya juga akan ikut naik gitu. Dan Oke. begitu juga sebaliknya. Jadi sebenarnya sama aja kayak kita melihat pergerakan saham-saham emiten di perdagangan harian Bursa Ya, Efek ya Pak, dari warren terstruktur betul. ini. Nah, menurut Pak Thomas ke depannya ini warren terstruktur di Indonesia ini akan seperti apa Pak proyeksinya?
Oke, bagi kita ini kita melihat suatu hal yang besar. RHB di regional di Malaysia dan di Thailand melihat satu pertumbuhan yang besar dalam perdagangan warrant terstruktur. Di luar negeri, warrant terstruktur atau yang kita namakan structured warrant ini itu memberikan sumbangsih nilai transaksi harian hingga mencapai 10% dari total transaksi yang ada. Jadi ini adalah satu bentuk untuk menambah nilai transaksi di pasar modal, komitmen dari IDX dan sekuritas. Jadi kita bisa melihat di luar negeri ini udah sangat aktif mereka memperdagangkan warrant terstruktur, dan tentunya Indonesia karena baru sekuritas RHB aja yang mengeluarkan dan baru 3 saja, tentunya kita harus mengejar banyak nih untuk issued lagi warrant terstruktur dengan underlying IDX 30. Oke. Semoga kedepannya kita juga nggak kalah dengan investor di Thailand dan Malaysia. Dan semakin banyak saham-saham sultan tadi ya Pak yang akhirnya bisa Iya, dibeli betul. oleh para Iya. investor. Baik, Saham Sultan harganya harga kaki lima ya Pak. betul ya. Oke, baik terima kasih Pak Thomas sudah bergabung pagi ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Thomas.